Salam sejahtera dalam Yesus Kristus buat jemaat Tuhan. Sampai hari ini engkau ada itu bukan karena kuat dan gagahnya engkau, tapi karena Yesus yang menjadi kekuatan, sumber dalam segala hal dalam hidup saudara. Andalkan Tuhan dalam segala hal. Maka saudara, kita berdoa. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Sampai pada detik hari ini kami bisa ada itu karena bukan kuat dan gagahnya kami, tapi karena oleh kuasa Roh Kudus yang selalu membimbing hidup kami. Oleh karena kekuatan Tuhan, tangan Tuhan yang kuat yang menopang hidup kami sehingga kami bernafas sampai saat detik hari ini. Itu karena kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapa, Kau sangat baik dalam hidup kami. Biarlah setiap kekuatan Tuhan itu menjadi bagian kami. Kami semangat di dalam mengiring Tuhan. Kami terus bersuka cita, bergairah di dalam mengiring Engkau. Di saat kami melayani Engkau, di saat kami mendengarkan firman, di saat kami memuji Tuhan, biarlah nama Tuhan bertakhta dalam setiap hati dan pikiran kami. Terpujilah Engkau Bapa. Kami membuka ibadah pada siang, pagi, malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Orang yang diberkati Tuhan semua katakan amin. Mari kita angkat pujian ini. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kita sembah Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Engkau kekuatan kami Tuhan, Engkau sukacita. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Engkau kekuatan kami Bapa, Engkau sukacita, Engkau kegirangan kami Tuhan, Engkau kekuatan kami, Engkau segalanya
kita. Haleluya. Glory bagi Tuhan, glory bagi-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya. Pujilah nama-Mu Tuhan. Siapkan hatimu, kita akan ditabur dengan firman yang kudus. Haleluya. Siapkan hatimu, pujilah nama-Mu Bapa. Engkau baik, Engkau kekuatan kami, Engkau sumber sukacita kami Bapa. Ini kami Tuhan, kami rindu firman-Mu, kami rindu kuasa-Mu, kami rindu hikmat-Mu Tuhan menjadi bagian hamba-Mu. Urapilah Tuhan, hikmat Tuhan menjadi bagian saat ini bagi kami umat-Mu, bagi kami hamba-Mu. Urapi kami semua Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus mengalir, membasuh hati kami, memurnikan setiap pikiran kami, dan kami terus percaya, terus andalkan Tuhan, terus bersukacita dalam Tuhan, sebab sumber sukacita kami hanya kepada Yesus, hanya kepada Allah yang kudus, hanya kepada Roh yang kudus yang menemui setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami menjadi percaya, sehingga kami bersukacita karena kekuatan Allah menjadi sumber sukacita kami. Terima kasih banyak Bapa. Saat ini kami siap sedia menyambut kebenaran firman-Mu. Di dalam-Mu yang kudus kami berdoa dan bersukacita. Haleluya. Sama-sama yang berkenan Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, seluruh family How yang luar biasa. Malam hari ini saya akan membagikan tentang nilai ketaatan kembali. Wow, luar biasa. Tetap mari membuka hati agar kebenaran firman ini, nilai ketaatan ini sungguh-sungguh akan memberi kita kekuatan, membuat pandangan kita jauh dan luas ke depan, bagaimana kita harus terus taat dan tunduk kepada otoritas Tuhan. Dan sama-sama kita akan buka Alkitab di dalam kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 2. Itu saya akan baca dalam terjemahan firman Allah yang hidup, biar Bapak Ibu Saudara menyimak kebenaran ini. Saya akan baca dalam nama Yesus. Sesudah Abraham ditinggal mati oleh ayahnya, Tuhan berfirman kepadanya, "Tinggalkanlah negerimu dan bangsamu, pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Maka aku akan menjadikan engkau bapa suatu bangsa yang besar. Aku akan memberkati engkau dan menjadikan engkau ternama, dan engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang." Saudara, luar biasa ya kisah seorang Abraham. Nah, kita akan belajar tentang ketaatan seorang Abraham. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya bagikan. Pertama, Abraham tahu kepada siapa dia harus percaya, sehingga membuat dia teruji ketaatannya. Dia tahu kepada siapa dia percaya, kemudian dia tahu siapa yang memerintah dia. Dia tahu kepada siapa dia percaya, dan dia tahu orang yang memerintah dia, siapa pribadi yang memerintah dia, sehingga dia harus taat. Kalau keadaan dan posisi hidup kita seperti Abraham, tahu bahwa Tuhan yang kita percayai ini adalah Tuhan pencipta yang menjamin hidup kita, maka saya percaya kesulitan, pergumulan, kekhawatiran, kegersangan hidup kita, bahkan keadaan-keadaan pandemi ini tidak akan sangat menghalangi kita untuk terus taat kepada Tuhan. Amin. Saya percaya bahwa setiap kita, seluruh family How dan semua yang mendengarkan firman Tuhan ini, kalau kita tahu kepada siapa kita percaya adalah Tuhan yang menjamin hidup kita, saya percaya kita tidak akan dikuasai oleh pergumulan, oleh kesulitan, oleh setiap tantangan-tantangan. Saya percaya kita mampu menghadapinya karena kita tahu kepada Tuhan yang kita percayai. Kedua,
Seorang Abraham percaya pada visi Tuhan, meskipun tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita kalau ingat kembali bagaimana Abraham disuruh Tuhan, dia bilang, tinggalkanlah negerimu dan bangsamu, pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Tapi tidak dikasih tahu alamatnya di mana. Tuhan janji, aku akan tunjukkan, pergi dan tinggalkan dulu. Nah, seorang Abraham ini percaya pada visi Tuhan meskipun tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Ada kesulitan, ada prosesnya, tapi dia sudah melangkah dengan ketaatan untuk percaya kepada visi Tuhan. Sebab apa yang sudah Tuhan perintahkan, kita sangat tahu bahwa kalau Tuhan sudah bekerja terlebih dahulu, seperti Abraham, dia percaya bahwa kalau Tuhan yang memerintah, Tuhan sudah bekerja lebih dulu. Memang akan ada prosesnya, akan ada tantangannya, tetapi selama kita taat kepada Tuhan, kita percaya kepada visi Tuhan, maka Tuhan akan menunjukkan kesetiaannya dan janjinya ya dan amin bagi kita. Kita tidak akan dibiarkan kekurangan atau melarat secara finansial atau dalam kehidupan secara kebutuhan spiritual kita, kerohanian kita. Sangat tidak akan pernah dibiarkan oleh Tuhan. Tuhan akan berjanji untuk menyertai kita dan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kita. Kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani kita. Kemudian yang ketiga, Abraham mengetahui siapa dia. Dia mengenal dirinya. Kalau kita semua tahu siapa diri kita, atau kita mungkin tahu kita ini hamba, kita ini seorang prajurit, kita ini seorang pengelola, ketahuilah, kalau kita sadari siapa kita di hadapan Tuhan, maka kita akan tahu bagaimana kita akan bertindak, bagaimana kita akan menjalani hidup ini, bagaimana kita harus taat kepada Tuhan. Sekalipun ada banyak keterbatasan di dalam diri kita, karena kita mengenal siapa kita. Tapi kalau Tuhan penjamin hidup kita sebagaimana yang diimani, yang dipercayai oleh seorang Abraham, sehingga dia sangat taat dan dia percaya bahwa Tuhan akan menyertai dia di dalam kesulitan, sekalipun dalam keadaan tantangan yang tidak mungkin bisa dia hadapi, tapi Tuhan mampukan dia. Karena sungguh Abraham sadar siapa dia sebenarnya di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, akhir dari ayat yang kita baca tadi, kalimatnya, engkau akan menjadi berkat. Itu tujuannya. Untuk apa kita beriman? Ketika kita beriman, kita mengalami jaminan Tuhan. Ketika kita mengalami jaminan Tuhan, kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Dan kenapa kita diberkati? Kalau kita mengalami kelimpahan secara jasmani, kita mengalami kelimpahan secara spiritual dalam diri kita. Tentunya salah satunya, pada akhirnya semuanya itu hanya satu tujuannya, agar kita menjadi berkat. Nilai ketaatan kita yang kita abdikan ini, kita lakukan sebagai pengabdian kita kepada Tuhan, hasilnya adalah kita menjadi berkat. Amin. Kita menjadi berkat. Terpujilah nama Tuhan. Ini kebenaran firman Tuhan biar jadi berkat buat kita semua. Family How, jadilah berkat. Amin. Dimanapun kita berada, jadilah berkat. Di dalam pelayanan, dalam keluarga family kita, Family How Gereja Betani Kota Bitung, dan dimanapun kita berada, di tempat kita bekerja, di lingkungan tempat tinggal kita, jadilah berkat di dalam nama Yesus. Mari sama-sama kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Bapa di surga. Terima kasih kalau malam hari ini kami sama-sama bisa mendengarkan firman Tuhan. Dengan nilai ketaatan ini Bapa, terus tanamkan semua apa yang kami bisa dengar mengenai ketaatan ini. Dari seorang Abraham kami belajar ketaatan. Seorang yang sungguh-sungguh taat kepada Tuhan, mempercayai segala apa yang Tuhan perintahkan, tidak ragu-ragu. Dengan segala ketaatan, dengan kerendahan hatinya, dia memberikan semua kehidupannya kepadamu, sehingga jaminan Tuhan menjadikan dia seorang Abraham yang memiliki keyakinan, menjadi bapa seorang percaya,
Bapak orang percaya, bahkan dia menjadi orang yang luar biasa, menjadi keteladanan kami. Dan kami percaya semua kami yang mendengarkan firman Tuhan akan terus menjadi orang yang belajar untuk taat. Maka kami akan menjadi berkat dimanapun kami berada. Terpujilah nama Tuhan, mengucap syukur, tanamkan firman Tuhan jadi rema, menjadi kekuatan, menjadi solusi bagi kami semua. Terima kasih, terpujilah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.